Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ramdan Ginanjar dengan NIM A2.2000089 di kelas 7A, yaitu dosen pengampu Yayan Cahyan, Eskom dan Mkom. Di sini saya akan membahas ujian tengah semester saya, yaitu dengan mata kuliah rekayasa interaksi. Nah, selanjutnya di sini ini adalah studi kasus ujian tengah semester saya, yaitu sewa barang, yang dimana soalnya itu, jika Anda seorang UI UX designer, hal apa yang Anda fokuskan dalam UI UX yang akan diterapkan ke dalam produk digital? Jelaskan menulis studi kasus bagaimana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan. Saya mengambil UI UX designer dengan pengalaman pengguna pada produk digital, yaitu untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan antar muka yang menarik dalam produk digital. Dalam kasus sewa barang seperti aplikasi penyewaan kamera atau alat-alat lainnya yang ada di Sumedang. Kenapa saya mengambil ini? Karena sewa barang sekarang ini masih sedikit, dan alat-alatnya pun ketika pesaing yang akan menyewakan itu sangat mahal-mahal biayanya. Nah, di sini ada pilih berdasarkan kategori. Saya sudah membuat dalam prototipe, yaitu Figma. Sewa barang tersebut tidak hanya, dan ada juga barang lain-lainnya seperti kendaraan, komputer, mainan anak, buku, dan lain-lain. Langsung saja kita ke tahap 1, yaitu penelitian dan analisis pengguna user experience, yaitu dengan identifikasi masalah atau masalah target pengguna. Kenapa kita harus identifikasi masalah terlebih dahulu ketika membuat sesuatu hal ataupun aplikasi yang akan kita launching ya, karena di Sumedang kali ini kita membuat penyewaan barang, salah satunya yaitu kamera. Apakah kamera tersebut akan bermanfaat di Sumedang dan digunakan oleh orang-orang sekitar ataupun masyarakat yang ada di Sumedang? Identifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menemukan bahwa dalam kasus ini kita perlu mengidentifikasi siapa target pengguna aplikasi penyewaan barang. Banyak sekali yang membutuhkan kamera di Sumedang. Target pengguna adalah fotografi amatir yang sering main di hari libur, membutuhkan penyewaan untuk mendapatkan foto bagus. Nah, di sini fotografer amatir ini yaitu terdiri dari anak muda, orang-orang yang sudah bekerja, membutuhkan kamera untuk pengen mempunyai foto bagus gitu. Kita memfasilitasi dengan menyewakan. Ada juga ataupun bisa orang yang profesional yang membutuhkan kamera untuk proyek-proyek tertentu, si profesional tersebut, dan sangat jelas siapa mereka seperti usia, demografi, dan minat mereka dalam fotografi. Di sini juga ada identifikasi masalah, yaitu usia yang membutuhkan, yaitu target pengguna aplikasi adalah antara 18 tahun sampai 35 tahun yang memiliki minat dalam fotografi sebagai hobi dan ingin mempunyai foto bagus. Nah, saya juga sudah observasi terhadap anak-anak yang di bawah 18 tahun juga masih banyak ingin menyewa katanya, tetapi tidak memiliki KTP. Nah, saya itu tidak bisa menyewa karena sangat tidak bisa disewakan karena belum mempunyai KTP. Nah, jadi saya menargetkan dari umur 18 tahun kalau ingin menyewa sampai 35 tahun. Nah, selebihnya untuk kita yang menyewakan juga aman, dan yang nyewa juga aman gitu, untuk
aman, dua-duanya aman lah pokoknya gitu. Nah, terus ada juga pemahaman kebutuhan dan referensi pengguna. Nah, di sini selanjutnya kita perlu memahami kebutuhan dan referensi pengguna. Ini dapat dilakukan melalui survei atau observasi, dan wawancara kita dapat menanyakan kepada pengguna potensial tentang apa yang mereka cari dalam aplikasi penyewaan kamera, seperti jenis kamera yang mereka butuhkan, lama penyewaannya sampai kapan, dan berapa banyak yang mereka bersedia bayar. Nah, ini yang menjadi masalah, yaitu bersedianya bayar. Ketika saya melihat dan berobservasi di Sumedang itu, ada yang menyewakan alat-alat, yaitu pesaing yang sudah ada, tetapi harganya itu mahal-mahal. Yang dibutuhkan dalam wawancara dengan target audiens, saya menemukan bahwa mereka lebih suka menyewa kamera DSLR selama 1-7 hari, dan lebih suka antar muka yang sederhana untuk memesan dan mengembalikan kamera. Tentunya harganya harus terjangkau. Nah, di sini saya sudah menganalisis pesaing, masalah peluang dan tantangan. Selanjutnya melakukan analisis pesaing untuk memahami bagaimana pesaing lain menghadapi pasar penyewaan kamera, apa yang mereka tawarkan. Ini membantu kita mengidentifikasi peluang yang belum tersentuh dan tantangan yang perlu kita atasi. Yang dibutuhkan, saya sudah mewawancarai dan mengobservasi terlebih dahulu dan menanyakan terhadap masyarakat yang di sekitar yang ada di Sumedang. Setelah menganalisis pesaing, kita melihat bahwa ada kesempatan untuk menyediakan penyewaan barang, karena Sumedang alat sewa menyewa tidak terlalu terkenal dan bisa memberikan harga yang sesuai, yang belum ditawarkan oleh pesaing. Tantangannya adalah memastikan keamanan dan pemeliharaan kamera. Di sini ada menyewa tidak terlalu terkenal. Tidak terlalu terkenal di sini karena harga alat sewa, tentunya kamera itu sangat mahal dan tidak terjangkau oleh fotografer amatir seperti yang sudah bekerja ataupun yang masih sekolah ingin menyewa. Biayanya tidak cukup untuk menyewa. Nah, daripada menyewa, alangkah baiknya memakai handphone sendiri untuk memotret gitu. Nah, ini adalah perencanaan user experience, user persona. Saya sudah menanyakan kedua orang. Dia mahasiswa, pendidikannya S1, umurnya 23 tahun. Teman saya beda jurusan, dia sistem informasi. Backgroundnya itu seorang mahasiswa laki-laki Unsap yang suka berpetualang dan suka berfoto. Tidak memiliki peralatan memotret karena kurangnya biaya, dan sudah menggunakan aplikasi sewa di Sumedang, tetapi tidak ada yang cocok. Masalah biaya terlalu mahal. Nah, ketika saya sudah menanyakan bahwa masalah yang dihadapinya itu yaitu biaya terlalu mahal. Masalah yang dihadapinya itu user persona yang pertama ini memiliki pengalaman menggunakan jasa rental kamera untuk kebutuhan pribadi dan juga liburan. Sebelumnya user persona ini pernah menggunakan aplikasi Drive. Masalah yang dimiliki oleh user persona ini ada kurangnya pilihan kamera yang ada pada jasa rental kamera yang digunakan. Berdasarkan hal-hal yang disukai dari aplikasi rental kamera yang sudah digunakan sebelumnya adalah aplikasi yang mudah digunakan, terpercaya, dan memiliki metode pembayaran yang mudah. Yang kedua juga, ini adalah perempuan sama mahasiswa S1, umurnya 22 tahun, beda jurusan sama saya adalah teknik informatika, dia sistem informasi. Backgroundnya itu seorang mahasiswa perempuan Unsap yang suka berfoto, tidak memiliki peralatan memotret, ingin sekali ada tempat alat sewa rental yang terpercaya kepada pengguna saat barang tersebut dilepas tangannya kepada penyewa. Nah, ini adalah masalahnya ketika beliau mau wisuda, tetapi tidak ada yang melepas tangankan untuk alat penyewaan kamera gitu. Tapi banyak sekali sih yang melepas tangankan sebetulnya, tetapi
harganya cukup mahal katanya. Masalah yang dihadapi dari user Persona 2 ini adalah sedikit alat sewa barang tentunya. Kamera untuk dilepas tangankan kepada penyewa dan ingin sekali ada aplikasi rental kamera yang aman dan terpercaya. Dimana kesimpulannya itu pada customer journey map ini, user Persona ini menceritakan user Persona yang membutuhkan sewa kamera untuk liburan, kebutuhan pribadi, dan juga kebutuhan wisuda. Karena mereka sudah tingkat akhir, masalah yang dihadapi oleh user Persona ini adalah jasa rental kamera ini saat ingin wisuda tidak ada yang dilepas tangankan dan juga harga sewa kamera yang terlalu mahal. Lebih ke terlalu mahal sih untuk penyewaan kamera. Langsung di sini ada definisikan tujuan UX. Tujuan UX yang saya definisikan yaitu sewa barang adalah memberikan pengalaman penyewaan yang nyaman dan efisien. Kami akan mengukurnya dengan metrik seperti tingkat konversi penyewaan dan tingkat retensi pengguna setelah pengalaman pertama. Yang kedua yaitu tahap 2, perancangan konsep atau conceptual design UI. Setelah UX langsung ke UI untuk membuat aplikasi penyewaan barang yang sangat efisien dan user friendly dan digunakan oleh pengguna, yaitu untuk penyusunan user flow dan pembuatan wireframe. Nah, penyusunan user flow kali ini adalah desain informasi, adalah aplikasi penyewaan kamera yang saya gunakan, yaitu langkah 1. Mungkin yang sebelumnya adalah harus login, daftar. Yang langkah 1 yang ada di aplikasi yaitu membuat beranda. Langkah 2 yaitu membuat pencarian barang. Langkah 3 yaitu membuat detail produk. Langkah 4 yaitu membuat pilihan penyewaan. Yang kelima membuat keranjang belanja. Yang keenam membuat pembayaran. Yang ketujuh membuat konfirmasi pesanan. Yang kedelapan membuat pengambilan barang. Yang kesembilan membuat pengambilan barang. Pencarian wireframe dengan yang telah disusun dengan membuat user flow seperti tata letak. Mungkin tata letak yang user friendly lah. Yang selanjutnya adalah perancangan antarmuka, yaitu di dalam UI design aplikasi penyewaan kamera. Nah, di sini saya sudah dalam studi kasus ini saya sudah merancang yaitu path warna harus sesuai, kontras dan bacaan yaitu harus sesuai sangat jelas, berapa ukurannya, konsisten warna harus jelas. Saya konsisten kepada putih dan biru, yaitu ada tipografi, konsisten tipografinya seperti apa. Desain visual untuk halaman detail produk yaitu header, game produk, tombol aksi putar, responsive dan user friendly. Dalam ke semua ini saya membuat aplikasi itu tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar terhadap komponen-komponennya, terhadap juga bentukan pendudukan dan menyesuaikan user experience untuk menyewa yang ingin menyewa disesuaikan gitu. Nah, di sini ada font dan color user yang akan dibuat di dalam aplikasi ini, yaitu ada biru, putih, abu-abu, hijau tua, hijau muda, dan ada abu-abu. Nah, ini adalah prototyping yang sudah saya buat di dalam Figma. Nantinya akan seperti ini, yaitu namanya itu gudang sewa, penyewaan barang ya. Pilih berdasarkan kategori. Di sini tidak melulu soal kamera yang ingin menyewa, ada alat kemah, kamera, event, kendaraan, komputer, mainan anak, buku, atau layout. Tapi di sini saya akan membahas kamera. Ketika beranda, kita klik gambar ikonnya, kita langsung menuju ke kamera. Nah, di sini ada kamera. Kita bisa melihat berbagai kamera dan berbagai tipe. Ketika kita mengklik bagian dari gambar atau logonya, kita akan masuk ke deskripsi ke seluruh
spesifikasi yang ingin kita sewa. Misalkan kita ingin Sony Alpha A6300. Nah, di sini ada deskripsinya bahwa kamera ini sensornya berapa, prosesornya berapa, dan keseluruhannya di cemplungin dalam sini. Jadi sudah sesuai gitu dengan harga dan juga spesifikasi yang diberikan. Nah, di sini bila mana kita ingin menyewa Sony Alpha, desain antarmukanya kita menampilkan harga dengan Rp198.250 per harinya. Ketika kemarin saya melihat dan observasi wawancara terhadap orang-orang bahwa kamera itu sekitar 250.000 ke atas. Nah, saya memesannya dengan sedemikian rupa dan lebih murah dari harga-harga pesaing. Bila mana tahapan-tahapan dalam studi kasus ini akan dibuat menjadi kenyataan gitu. Ini adalah prototyping yang saya buat. Nah, langsung saja, mungkin cukup sekian studi kasus yang telah dirancang. Bila mana studi kasus itu dikembangkan, maka ada tahapan aplikasi UX telah dibuat, yaitu pengembangan, kerjasama dengan tim pengembang untuk mengimplementasikan desain UI UX ke dalam produk. Ada juga uji pengguna, user testing, melakukan uji pengguna untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna tentang kegunaan pengalaman mereka, optimal, dan pemeliharaan juga. Setelah studi kasus dibuat tahapan-tahapannya, maka ketika aplikasi itu sudah di-launching dan dipergunakan, maka harus dikembangkan dan diuji pengguna, yaitu user testing. Mungkin cukup sekian studi kasus yang saya ajukan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.